Halo adik-adik semua, kali ini kita membahas pertidaksamaan kuadrat pecahan. Nah, part yang keempat, video-video sebelumnya sudah kita bahas tentang pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat ya. Khususnya ini untuk kuadrat yang berbentuk pecahan. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe Thompson Matematika Channel dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke. Nah, di sini sudah saya buatkan ada 3 soal. Langsung kita bahas soal bagian nomor 1. Nah, di sini diberikan pertidaksamaan x kuadrat tambah x kurang 6 per x kuadrat kurang 4x kurang 12 lebih kecil sama dengan 0. Nah, ingat kalau di pertidaksamaan kuadrat ya ataupun pecahan, maka nanti di ruas kanan harus kita buatkan bernilai 0 ya. Di ruas kanan harus kita buat sama dengan 0. Lalu kita perhatikan di ruas kanan kita sudah berbentuk atau bernilai 0. Maka yang mau kita eksekusi nanti adalah di bagian ruas kiri. Caranya gimana? Nah, kita buatkan atau kita buat dengan cara memfaktorkan atas dan bagian bawah. Nah, video sebelumnya sudah saya ajarkan di video sebelumnya ya, cara memfaktorkan gimana. Tapi saya ungkit kembali gimana cara memfaktorkan bagian atas. Oke, perhatikan. Nah, kemarin kalau koefisiennya x kuadrat kita pandang adalah 1 di sini kebetulan. Di sini konstanta negatif 6. Maka koefisien x kuadrat kali konstanta sekalikan 1 kali negatif 6 pastinya negatif 6. Nah, cari dua bilangan kalau kita kalikan menghasilkan negatif 6. Kedua bilangan ini kalau kita tambah hasilnya koefisien dari si x adalah 1 dari tengah-tengah ya. Jadi 1. Bisa? Nah, coba kita cari berapa kali berapa yang mungkin 6 dulu. Andaikan positif 6 berarti antara 1 kali 6 atau 2 kali 3. Kalau dikali negatif 6, kalau dijumlah positif 1. Berarti kalau dijumlah positif 1 berarti yang mungkin positif 3 tambah negatif 2. Kan begitu kan? Di sini juga pasti 3 dan min 2 kalau dikalikan. Maka kita buatkan dulu seperti ini pada awalnya. Lalu kita buatkan dulu di sini positif 3 boleh. Lalu negatif 2. Lalu per atau dibagi. Yang bagian bawah juga sama. 1 koefisien x kuadrat kali negatif 12. 1 kali min 12. Min 12. Terus kalau kalau dijumlah negatif 4. Berapa kali berapalah yang mungkin negatif 12 kalau dijumlah negatif 4. Ayo teman-teman. Berapa kali berapa? Berarti yang mungkin pengalinya antara 6 dan 2. Kali-kalikan negatif 12 kalau dijumlah negatif 4. Maka yang mungkin negatif 6 positif 2. Kalau dijumlah ya pasti negatif 4. Di sini tetap tandanya lebih kecil atau sama dengan dari 0. Nah, jadi seperti biasa yang untuk pembilang kita misalkan linearnya masing-masing 0, 0, 0 dan semua ya. Nah, maka x tambah 3 langsung kita ambil nilainya x sama dengan negatif 3. X kurang 2 jadinya x-nya sama dengan positif 2. Nah, untuk penyebut tidak boleh bernilai 0. Maka x kurang 6, andaikan x sama 6, si pembuat 0 di bawah bisa x-nya 6, bisa x-nya negatif 2. Maka seperti biasa x kurang 6 anggap dulu sama dengan 0, x-nya sama dengan 6. Jadi adik-adik cukup ingat x-nya tidak boleh sama dengan 6. Nah, jadi yang ini pun begitu juga. X-nya negatif 2 sama dengan negatif 2, tapi tidak boleh ikut sama dengan min 2 ataupun 6. Karena itu si pembuat 0 si penyebut. Ingat kalau di penyebut adik-adik tidak boleh bernilai 0. Jika kita bagikan bilangan dengan 0 di bawah atau penyebutnya 0 itu tak terdefinisi. Nah, jadi untuk mencari penyelesaiannya seperti biasa kita buat dengan bantuan garis bilangan si x. Nah, perhatikan ada 4 nilai-nilai si x-mu, ada 4. Coba yang terbesar pastinya 6. Jadi 6 di sini kita buatkan. Setelah itu positif 2 andaikan di sini. Terus
Setelah itu negatif 2 andaikan di sini. Oke, terus negatif 3 andaikan di sini. Nah, perhatikan karena ini pertidaksamaan memiliki sama dengan maka pembilangnya saja kita buatkan memiliki sama dengan. Pembilangnya tadi kan bagian di sini. Min 3 dan positif 2. Yang ini ya. Nah, min 3 dan positif 2 kita buat sama dengannya atau bulat penuh. Maka untuk pembilang tidak bakalan pernah sama dengan min 2 ataupun positif 6. Jadi bulat kosong saja. Oke. Nah, jadi kita carilah daerah-daerah yang menghasilkan daerah atau nilai yang negatif kurang dari sama dengan 0. Pasti kita ambil nanti definitif negatif. Oke, caranya ambil X sembarang atau sampelnya bebas mau di mana saja, daerah mana. Kita biasakan kalau mengambil X itu bisanya 0. Oke, kalau daerah X-nya 0 di sini ya. Oke, andaikanlah kalau X 0, maka kamu tes kemari 0 tambah 3 positif 3, positif anggap kali 0 kurang 2 pasti negatif 2, negatif saja anggap ya, bagi 0 kurang 6 negatif kali 0 tambah 2 positif 2 ya. Positif kali negatif, negatif, per negatif kali positif pasti negatif, negatif bagi negatif pasti positif, kan begitu kan. Maka di daerah X-nya 0 di bagian sini tadi berarti nilainya ini positif, pasti di sini negatif, pasti di sini positif, dan seterusnya berselang-seling ya, pasti negatif positif negatif positif dan seterusnya. Maka daerah yang diminta tadi adalah bernilai atau menghasilkan nilai-nilai negatif. Pastinya kita ambil arsirannya yang negatif. Gitu dia. Maka daerah penyelesaiannya di sini, oke. Maka untuk mencari siapa himpunan penyelesaiannya, maka boleh kita tuliskan X-nya berada di antara negatif 2 dan min 3 atau min 3 dan min 2. Nah, jadi kalau menulis pakai antara seperti ini ya teman-teman, adik-adik. Oke, maka karena di sini bulat penuh, maka ini menggunakan sama dengan. Nah, begitu dia. Karena ini bulat kosong, jadi tidak menggunakan sama dengan. Oke, untuk yang bagian ini, oke, kita tuliskan X-nya di antara 2 dan 6. Tapi karena ada dua penyelesaian, ini dan ini. Jadi kita menggunakan kata atau ya, ini atau ini. Oke, jadi atau biasanya tulis seperti ini. Oke, atau X-nya berada di antara 2 dan 6. Oke, maka menggunakan pakai kata antara. Jadi kurang dari X-nya kurang dari 6 dan X-nya lebih dari sama dengan 2. Jadi karena di sini bulat penuh, maka menggunakan sama dengan. Oke, jadi itulah daerah atau himpunan penyelesaiannya untuk soal nomor 1. Mudah-mudahan paham. Supaya lebih paham lagi, kita lanjut ke bagian soal yang nomor 2. Oke, X kuadrat kurang 3X kurang 18 per X kuadrat tambah X kurang 12 lebih besar sama dengan 0. Perhatikan, di ruas kananmu sudah 0 ya. Iya, berarti nggak usah lah kita bongkar dari sini, dari kanan ke kiri, nggak usah. Jadi cukup faktorkan atas, faktorkan bawah. Jadi untuk faktor bagian yang atas, cari bilangan dua bilangan kalau dikali negatif 18. Terus kalau dijumlah negatif 3. Berapa kali berapa teman-teman? Berarti yang mungkin antara 6 dan 3. Kalau dijumlah negatif 3, berarti min 6 tambah 3 pasti negatif 3. Min 6 kali 3 pasti negatif 18. Begitu caranya, langsung cepat. Nah, yang di bawah juga demikian. Cari dua bilangan kalau dikali negatif 12. Terus kalau dijumlah, di sini koefisiennya X 1. Kalau dijumlah 1. Berarti berapakah yang mungkin teman-teman? 4 atau 3 ya? Berarti kalau jumlah positif 1. Berarti ini dong otomatis positif 4. Min 3 pasti kalau jumlah positif 1. 4 kali min 3 pasti negatif 12. Nah, begitu caranya. Lalu kita ambil bagian yang atas, si pembilang X-nya sama dengan 6 ya. X-nya negatif 3 jadinya. Oke. Nah, untuk pembilang
tidak boleh nilainya, untuk penyebut tidak boleh nilainya 0. Oke, berarti X-nya min 4, berarti tidak boleh X-nya negatif 4. Terus X-nya yang di bawah tidak boleh sama dengan positif 3. Nah, begitu dia. Lalu kita buat dengan bantuan garis bilangan X. Nah, X-mu ada 4 ya. Lalu yang paling terbesar, abang buat paling kanan pastinya di garis bilangan. Yang paling terbesar adalah positif 6. Oke. Lalu positif 3. Oke. Lalu negatif 3. Lalu negatif 4. Oke. Lalu untuk mencari daerah-daerah yang menghasilkan, kita pandang dari sini. Oke, yang menghasilkan lebih besar sama dengan 0 atau daerahnya ini yang menghasilkan positif, kan gitu kan? Maka kita tes atau ambil X sembarang. Nah, jadi ingat kembali kalau si pembilang pasti menggunakan sama dengan, karena di sini menggunakan sama dengan ya. Berarti 6 dan min 3. Positif 6 dan min 3 menggunakan bulat penuh. Kalau si penyebut tidak bakalan pernah, itu aja ingat ya. Oke, lalu X sembarang biasakan ambil X-nya 0, pasti 0 di daerah sini ya. Kalau X-nya 0 kurang 6, ganti X-mu ya. 0 kurang 6 pastinya min atau negatif. Kali 0 tambah 3 positif 3, positif. Lalu 0 tambah 4 positif. Oke, dibagi ya. Lalu 0 kurang 3 negatif. Berarti negatif kali positif di atas negatif. Yang di bawah juga negatif. Negatif bagi negatif pasti positif di sini ya teman-teman. Maka yang di sini pasti negatif, pasti di sini positif dan seterusnya. Positif negatif, positif dan seterusnya. Yang diminta perhatikan lebih besar dari 0 atau ada sama dengannya. Berarti yang positif tadi yang diminta. Maka perhatikan daerah-daerah yang positif, yang menghasilkan nilai positif. Berarti ke kirinya negatif 4, di antara negatif 3 dan positif 3, dan lebih dari atau ke kanannya positif 6. Maka daerah penyelesaiannya di sini. Oke, di sini, di sini. Oke, maka untuk menuliskan ini daerah yang ini, maka di kiri negatif 4, X-nya kurang dari negatif 4. Tidak menggunakan sama dengan ya, karena bulat kosong. Atau di sini salah satunya X-nya berada di antara negatif 3 dan positif 3. Oke. Jadi cara menulisannya pakai antara seperti ini. Karena si negatif 3 menggunakan bulat penuh, maka ada sama dengannya. Atau yang terakhir, yang di bagian sini. Oke. Nah, jadi ini di sebelah kanan si 6, maka kita tulis X lebih besar dari 6. Karena bulat penuh, maka menggunakan sama dengan. Jadi begitu cara penyelesaiannya. Oke, semoga bermanfaat. Kita lanjut ke soal nomor 3 langsung. Oke. X tambah 2 per X tambah 3 lebih kecil sama dengan X kurang 3 per X kurang 4. Perhatikan, kalau tadi di ruas kanan harus bernilai 0. Padahal soal ini belum. Nah, sesuai catatan yang tadi yang ada di sini. Oke, ruas kanan harus 0. Maka untuk menyelesaikan soal ini, kita pindahkan yang di bagian ruas kanan, kita pindahkan ke kiri. Maka ini semua harus kita pindahkan. Oke. Maka yang di ruas kiri tetap dulu X tambah 2 per X tambah 3. Lalu kalau pindah bagian ini, maka jadi kurang. Kurang X kurang 3 per X kurang 4 lebih kecil sama dengan pastinya tinggal 0. Berarti sudah memenuhi yang di ruas kanan ya. Maka untuk menyelesaikan soal ini caranya kita samakan penyebutnya atau kata lainnya boleh dikali silang. Oke, ini kamu kalikan kemari dan ini kita kalikan kemari. Oke, jadi ini kalikan kemari bisa. Maka X tambah 2 buka kurung tutup kurung dikali X kurang 4 lalu langsung saja kurang ya, kurang. Yang ini juga kita kalikan X tambah 3 kita kalikan ke X kurang 3 bagian atas pojok kanan ya, lalu dibagi atau per. Oke, lalu diper atau dibagi, penyebut juga kalikan penyebut. Si X tambah 3 kamu kalikan dengan X kurang 4 lebih kecil sama dengan 0. Oke. Nah,
Perhatikan teman-teman, kalau bagian yang penyebut tidak usah kita kalikan karena ini sudah bentuk perkalian linear. Oke, yang mau kita proses adalah bagian atas. Nah, bagian atas jangan dulu kita buat x min 2, x-nya positif 4 dan seterusnya. Harus kita jabarkan dulu masing-masing. Oke? Maka x tambah 2 kali x kurang 4, x kali x pastinya nanti x kuadrat, x kali negatif 4, negatif 4x, oke? 2 kali x, 2x. Nah, harus satu-satu ya teman-teman. Yang belum bisa cepat, x kali x kuadrat dulu. Lalu x kali negatif 4, negatif 4x. Lalu kembali gantian 2 kali x, 2x tambah 2x. Nanti 2 kali negatif 4, negatif 8 ya. Maka ini kan suku yang sejenis min 4x tambah 2x pasti negatif 2x. Kan begitu kan? Lalu 2 kali min 4 tadi negatif 8. Nah, kalau pasangan konstanta dan berpangkat 2 tidak ada ya. Langsung saja lanjut dikurang dari. Nah, ini proses dulu. X kali x pastinya x kuadrat harus kamu buat tutup kurungnya ya. Lalu x kali min 3 pastinya min 3x. Lalu 3 kali x pastinya positif 3x. Lalu 3 kali min 3 min 9. Maka ini bakalan tewas kembar tinggal kurang 9. Oke? Nah, lalu dibagi dengan yang di bawah. Tetap dulu x tambah 3. Lalu dikali x kurang 4. Nah, gitu dia. Lalu ini tetap. Nah, perhatikan negatifnya kalikan dulu kemari. Nah, negatifnya harus kamu kalikan dulu ke dalam. Negatif x kuadrat, negatif 9 jadi positif ya. Maka negatif x kuadrat dengan positif x kuadrat pastinya akan tewas. Nah, tinggallah di sini negatif 2x, lalu negatif 8, positif 9 tadi ya. Negatif 8, positif 9 jadi positif 1 kalau dijumlah ya. Maka yang di bawah tetap dulu x tambah 3 lalu kali x kurang 4 lalu lebih kecil sama dengan 0. Lalu kalau teman-teman kalikan negatif nggak masalah supaya lebih enak tandanya di sini atau biarkan saja bentuknya tetap. Maka kita lanjut ke bagian mencari nilai x ya. Jadi negatif 2x tambah 1 misalkan 0. Oke. Negatif 2x tambah 1 sama dengan 0. Satunya pindahkan. Min 2x sama dengan negatif 1. Maka x-nya min 1 bagi min 2. Pastinya min positif 1 per 2 ya. Berarti x-mu positif 1 per 2. Si pembilang cuma ini ya. Oke. Kalau untuk si penyebut tidak boleh 0. X tambah 3 min 3. Berarti x-nya tidak boleh negatif 3. Oke. Dan x-nya tidak boleh sama dengan positif 4. Maka selanjutnya kita buat dengan bantuan garis bilangan. Nah, x-mu ada 3, yang terbesar adalah 4, tidak boleh sama dengan 4, berarti tidak ikut 4-nya. Terus setengah, karena ini menggunakan sama dengan, maka setengahnya di sisi pembilang pasti ada bulat penuhnya. Setengah ya. Dan x-mu negatif 3 tidak menggunakan sama dengan juga. Oke, maka kita carilah daerah penyelesaian yang menghasilkan daerah negatif, definitif negatif. Maka ambil x sembarang, uji titik kayak biasa. Kalau x-nya 0 di mana ya? Di sini ya, di daerah sini. Kalau x-nya 0 kali min 2 pastinya 0 tambah 1 positif di atas ya. Positif di atas bagi yang di bawah positif 3, negatif 4 kalikan negatif pastinya. Positif bagi negatif pastinya negatif. Maka daerah sini negatif, positif, negatif dan seterusnya. Di sini positif ya, berselang-seling. Ingat itu ya. Maka yang diminta tadinya adalah kurang dari sama dengan 0 atau negatif. Berarti di bagian sini, oke, dan daerah ke kanannya si positif 4. Maka penyelesaiannya ada 2 menggunakan kata atau. Berarti cara menulisnya ini x-nya di antara 1 per 2 dan min 3. X-nya kurang dari sama dengan 1 per 2 dan X-nya lebih dari min 3. Jadi tidak menggunakan sama dengan, atau yang satunya lagi X-nya di kanannya si 4, X-nya lebih dari 4. Oke,
gitu begitu caranya. Mudah-mudahan lewat video ini adik-adik semua semakin mantap dalam mengerjakan soal pertidaksamaan. Oke, dengan cara dukung selalu channel Thomson Matematika. Jadi kalau adik-adik, teman-teman semua, kalau ada permintaan soal yang berbahas, silahkan boleh di komen di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa video-video selanjutnya.